Ya, Kak Ciki, ini kan sudah mau menjelang ke 7 harian Mhm, besok ya besok. Kak Ciki ya. Mungkin, bisa disebutkan Kak Ciki besok, akan ada apa rangkaian acaranya gitu mungkin Kak? Oke, bismillah. Jadi besok rangkaiannya sih akan tahlilan seperti biasa, ba'da Isya. Jadi kalau teman-teman media mau datang, please dan doa buat ibuku, Marissa Grace binti Ellen Haq yang banyak, masya Allah. Terus paginya kita rencana mau ziarah lagi ke makam ibu. Insya Allah pagi sih sekitar jam 8, jam 9 gitu. Oh jam 8 jam 9 Iya. sama, ayah Ayah. juga ya? Mm-mm. Oh ya. Ayah udah pengen ke makam mulu. Oh gitu. Gimana mungkin Kak, kemauan ayah gitu untuk ke makam tuh disampaikannya gimana Kak? Iya, iya kangen aja ya pasangan hidup mah 38 tahun bareng terus. Iya, gitu. Kak Jiki gimana sih melihat sosok ayah sama almarhumah yang memang bisa dibilang nggak menyangka ternyata banyak banget memberikan inspirasi di luar sana, terutama mungkin para pasangan, para suami istri segala macam dengan keharmonisan dari seorang Om Ika, Tante Marisa sendiri gitu. Iya, masya Allah sih, masya Allah. Mas, kalau saya tuh ngelihat ibu ayah romantis tuh udah biasa, karena emang dari kecil Iya, emang betul. emang gitu dan ibu ayah saya tuh saya ngeliat saling mengisi gitu, kayak ayah belajar agama dari ibu, ibu belajar mengelola emosi dari ayah dan lain sebagainya. Jadi ayah Saling dan ngisi ibu ya. tuh bener-bener saling bisa bring out the best in them gitu loh, kayak dan, dan emang ayah ibu saya tuh manis sekali sih ke satu sama lain. Ayah saya tuh apa-apa tuh mengutamakan ibu gitu. Ibu butuh di provide apa, ayah langsung gercep. Ibu mau misalnya diantar ke Informa atau S1R buat beli ini, menoto rumah. Ibu kan suka banget ya rumah yang teratur dan tertata. Ayah langsung nganterin gitu. Terus ibu laptopnya rusak, ayah langsung beli yang baru gitu. Pokoknya semua kebutuhan ibu ayah tuh selalu provide, Boleh kamera. cinta banget dan sayang banget. Dan kalau misalnya ayah ya ibu tuh juga apa tuh ayah dulu. Kayak misalnya makan apa itu selalu harus ayah kamu dulu. Terus apapun selalu memberikan yang terbaik buat ayah. Misalnya sesibuk-sibuknya ibu tuh sibuk banget loh, apalagi dosen yang ngejar Scopus ini tuh macem-macem jurnalnya, banyak banget. Itu selalu pagi-pagi menyiapkan sarapan di Toto dengan meja makan yang dihidupkan sama ibu gitu. Jadi ibu tuh punya filosofi meja makan tuh untuk keluarga yang hangat harus hidup gitu. Dan itu tuh yang ibu pesen sih 2 minggu terakhir. Boleh kamera. Iya. Jadi wasiat Bisa juga dibilang dari ibu. maksudnya di meja makan itu penuh makna gitu Kak. Iya, penuh makna banget. Dan ibu tuh selalu bilang meja makan tuh perekat keluarga. Berarti memang dari situ dulu awalnya, makanya kenapa akhirnya almarhumah tuh selalu mempercantik, memperindah di meja makan itu. Bukan meja makan aja sih, rumah ini dipercantik, diperindah sama ibu saya. Ini rumah ibu saya banget, setiap sudut ibu saya. Itu lagu piano, lagu klasik yang ibu saya suka main sampai dijadiin jendela. Itu wah, ini semua sudut ibu saya. Ini tanaman yang nanam nih ibu saya, yang nyusun tanaman apa. Wah, ini setiap sudutnya benar-benar ibu saya sih. Ibu saya tuh big part banget di rumah ini dan keluarga ini. Oke. Kak, ini bisa dibilang dengan dua pasangan Om Ikang sama Tante Marisa ini udah ibarat udah sejiwa banget gitu, udah cinta mati lah bisa dibilang kayak gitu ya kan. Sampai serapu itu artinya Om Ikang ditinggal sama istri tercinta, bahkan sampai kabarnya sampai pingsan 4 kali, sampai harus pakai oksigen tuh gimana sih Kak? Ya, itu ada yang hoax loh. Itu yang kemarin itu tuh foto waktu ayah saya kecelakaan di tol Bandung. Iya, yang dulu. KM berapa gitu, Iya, yang dulu itu foto lama. Ayah saya masih lebih muda, rambutnya masih pendek. Itu hoax. Orang tuh pengen ngelihat ayah saya terpuruk atau apa ya, bikin hoax gitu sih. Sedih banget sih. Kayak kemarin ada wartawan juga nanyanya gitu, apakah Om Ika kepikir untuk berhenti berkarir apa gitu-gitu, kok malah punten ya. Bukan kalian, alhamdulillah kalian sopan, cuma kayak itu beberapa ada pertanyaan kayak gitu saya
kayak saya tuh ngeliat ini orang tuh pengen ngeliat kita terpuruk banget atau gimana sih, kayak kenapa nggak kayak mendoakan dan support aja. Ini berat loh mbak, ini coba kalau kalian menghadapi ini tiba-tiba nggak siap dan nggak akan pernah siap, itu gimana gitu. Jadi aku mohon yang bikin hoax itu jangan dong, Iya. doain aja semoga ayahku Wah. lebih baik, karena emang siapa yang nggak shock ditinggal Nggak ada. pasangan hidupnya 38 tahun bareng terus, karena ayah ibu tuh tipe yang bareng terus gitu, sering bareng, ibu sering mendampingi ayah sering mendampingi ibu, tiba-tiba nggak ada, jedang gitu, itu nggak mudah. Jadi please doain aja, jangan bikin hoax. Ya. Oke, tapi gimana sih Kak, artinya sekarang akhirnya kan bisa dibilang apa yang menjadi tugas ibu mengurus ayah akhirnya dibebankan ke anak-anak nih gitu. Nah ini Saya nggak gimana? ngerasa beban sih, saya sayang sama ayah saya sama kakak saya, ya emang udah tanggung jawab Ya. ya ngurus orang tua. Cukup artinya mungkin melihat saat masa hidup almarhumah kayak melayani begini akhirnya jadi terusin juga ke Iya anak-anak. sih, saya harus bisa, cuma saya nggak bisa sempurna ibu saya. Ibu saya tuh bener-bener time management, semua harus tertata gitu, kayak emang tegas banget sama anak-anaknya, cuma emang semua ketegasan itu punya value. Ibu saya tuh prinsip banget orangnya, kayak soal ibu kan pejuang halal ya, halal ekosistem gitu. Itu tuh ibu tuh selalu concern terhadap sumber-sumber yang toib untuk bisa jadi apa untuk keluarganya gitu. Kayak misalnya kalau makan harus perhatiin titik kritisnya, kehalalannya, sumbernya harus toib gitu. Ibu tuh segitunya, yang dulu aku pikir repot gitu. Kayak misalnya kalau aku lagi liputan ke luar negeri, liputan Muslim Traveler, dulu kan 5 tahun aku nge-host itu kayak kamu makan apa gitu, makan ini tuna kok laut gitu, halal. Cuma kamu harus perhatiin titik kritisnya gini. Iya bu, gitu, makanya yang lisensi halal gitu ibu concern banget, kayak karena ibu tuh sering mention ibu pengen keluarga ini semua dari sumber yang toib gitu. Itu mungkin buat saya beberapa hari yang lalu sebelum ibu meninggal kayak repot ya, cuma sekarang saya mengagumi kayak ibu saya tuh prinsip banget orangnya, dan sesimpel cintanya tuh emang pengen memberikan yang terbaik buat keluarganya. Artinya benar-benar hal yang kecil tuh diperhatikan banget sama ibu ya. Iya banget. Detail. Sempet artinya mungkin sempet buat bukan debat lah, maksudnya suka diskusi kecil nggak sih, kenapa sih bu? Ya Selalu emang begini, iya, gitu. ini suka lah anak dan ibu, dan meja makan emang hidup dengan diskusi sih kalau di rumah ini. Ya, walaupun kadang saya juga ada sedikit ya anak kayak egonya gitu. Saya nyesel banget mbak, nggak ada gunanya ego sama ibu kalau ibu udah nggak ada. Aduh, dunia tuh runtuh mbak, beneran deh. Oke, tapi ayah termasuk yang tipe yang penengah nggak tuh? Maksudnya kan di saat mungkin debat atau diskusi cukup alot Debatnya nggak antara ibu pernah dan anak. strong banget lah. Kita nggak maksudnya kita nurut lah sama kita takut. Ibu saya karena prinsipil banget orangnya gitu. Ya ayah tuh kayak memperluas suasana aja gitu. Tapi Ya dia, ayah selalu memperluas suasana. tapi di antara mungkin kalian siapa yang mungkin yang bisa dibilang yang mencairkan suasana itu apa? Ayah. Ayah ya. Ayah lucu banget orangnya, dan ibu sayang banget sama ayah. Iya, ayah sangat melembutkan ibu. Sangat. Oke, jadi akhirnya mungkin anak-anak jadi bisa mencontohkan nanti suatu saat bisa berumah tangga melihat dua orang tua Aduh, ini yang amin ya. ini enggak sih? Saya tuh ngelihat ya dari perjalanan ayah ibu dan juga kondisi saya sama kakak saya yang menjadi anak tuh belum baik-baik banget ya. Iya. Saya ngeliat nggak ada keluarga yang sempurna mbak. Iya. Semua keluarga pasti ada rahasia, pasti ada konflik, pasti ada masalah. Cuman emang ayah ibu tuh selalu nekenin family tuh stick to each other gitu, kayak nggak meninggalkan satu sama lain, saling menutupi kekurangan, saling menggandeng gitu. Kayak ayah ibu tuh bener-bener ngajarin itu ke kita gitu, family always stick together. Gak ada keluarga yang sempurna mbak, cuman ketika saya ditinggal ibu secara tiba-tiba kayak gini, waduh dunia saya terguncang banget, dan semua ketidaksempurnaan tuh menjadi cerita manis dan pelajaran hidup. Kak melihat di 6 hari almarhum sudah meninggal, tapi masih banyak sekali fans, terus juga orang-orang yang pernah terlibat dengan ibu tuh masih Iya, suka kemarin ziarah gitu, beberapa mungkin gimana? pingsan-pingsan gitu. Iya, gimana tuh kak?
artinya Saya masih apa, jadi sebenarnya aku kakakku ya, kita kan yang sekarang in charge gitu kan, ayah kita juga ini lagi perlu dikuatkan. Ya sebenarnya kondisinya tuh kita juga masih mencerna, cuma beberapa orang yang datang nangis sampai pingsan, histeris gitu, terus kayak kita ya sabar bu, tenang, terus pas udah pulang tuh kita mikir lah, ini kan kayaknya harusnya kita yang disabar-sabarin orang. Tapi ada kemarin ada yang pingsan di sini, tapi masya Allah ibu itu cerita kayak dulu tuh gimana ibu saya sesayang itu sama ibu itu gitu, kayak suka apa stylist hijab brand zaman dulu gitu, brand Safira kalau nggak salah. Berkesan banget Iya, artinya dan buat si ibu itu. sangat sayang sama ibu saya gitu kan, itu orang-orang yang harus dirangkul. Cuma memang ekspresi kesedihannya tuh apa, aku masih berusaha untuk bear gitu sih, karena sebenarnya aku tuh juga sedih. Cuma orang tuh kayak sedih banget gitu, jadi aku kayak harus sabarin orang, iya bu sabar gitu. Cuma aku tuh juga sedih loh gitu. Tapi jadi banyak kebaikan-kebaikan ibu Iya. gitu nggak sih kayak? Banyak banget mahasiswa dari macam-macam, dari yang tahun 2000 berapa gitu, 2011 apa gitu-gitu, banyak banget yang bapak-bapak, ibu-ibu, dan bantuan masya Allah. Kayak aku kan sama kakakku sempet kayak aduh ini gimana, kayak banyak yang harus di cover, tiba-tiba apa diberesin ini itu, cuman alhamdulillah bantuan tuh datang banyak banget masya Allah. Pas makanan mau tahlilan juga kita tuh ngumpulin dari kayak kiriman kue apa tuh kita potongin, terus kita taruh di karpet, dan itu ternyata cukup dari makanan-makanan yang datang buat nge-cover makanan tahlilan. Tiba-tiba ada box ini apa makanan gitu, kayak ya alhamdulillah mbak kita bisa ini, oh berarti ini bisa kayak buat makam apa uangnya gitu, kayak ya Allah ibuku tuh meninggalkan kami dengan banyak kemudahan, tidak menyusahkan, dan banyak banget surprise kebaikannya. Gokil sih, I love my mom. Kak, tapi gimana Kak, maksudnya yang pasti maaf di tiap-tiap sudut ruangan di rumah ini pasti kan masih, kalau bahasa kasar masih wangi ibu nih gitu segala Banget. macam. Nah itu gimana sih Kak, maksudnya Tadinya saya masih sholat suka keingetan gak di sih? ruang bawah, jadi ada satu ruangan emang buat anak-anak bimbingan yang nginep apa gitu, itu tuh sayang sama mahasiswanya. Enak banget bimbingan sama Bu dosen Marisa tuh. Dikasih makan apa gitu. Fasilitasin ya. Aku tuh ngeliat banyak banget yang sampai senggukan gitu loh kemarin gitu. Terus ada juga ya Allah yang emang belum selesai lagi proses bimbingan gitu, mau ini kayak ini gimana ya abis ini apa aku lanjutnya sama dosen apa gitu, yang kayak kehilangan banget karena masih in proses gitu. Ya gimana ya, aku juga gak nyangka tiba-tiba gitu. Dan pas di ruangan itu mukena yang biasa ibu pakai buat sholat in between berkegiatan tuh kayak masih ada sedikit aroma ibu, cuma emang lama-lama menguap ya. Aku menyerap momen itu sih. Aku juga masih inget kok aku ngendus kulit ibu atau aku nemu ibu nggak bernyawa. Itu aku inget gitu, kayak wah itu yang bikin belum bisa tidur sih. Terus aku pengen dimimpiin ibu, cuma belum datang. Bu Marisa datang dong ke mimpi aku. Pengen banget. Ayah mungkin kakak Udah ada Belum. belum ada. Ayah nggak bisa tidur gimana mimpi. tapi mungkin sejauh ini 6 hari gitu mungkin ayah ada ngungkapin apa gitu Kak, maksudnya Ungkapin banget lah. ke anak-anak. ke anak-anaknya Ya, kita gitu. harus ngelewatin ini bareng-bareng. Iya. Jangan tinggalin ayah gitu aja. Hmm. Ayah mah lagi butuh teman, makanya abis ini aku harus balik lagi. Ah. Aku aja bawa kerjaan, jadi di sebelah ayah gambar gini. Aku mau fashion show kan nanti Oh. tanggal 2 November Oh, udah 2 dapet November. slotnya. Apa ya kemarin presentasi gitu itu alhamdulillah dapet di ISEF ya, Bank Indonesia, acara ISEF. Itu sempat diskusi juga pasti INTMF. dong sama Tadinya ibu mau jadi muse aku. Iya, cuma ibu bilang kayak ibu jalannya tuh nggak apa-apa bu, santai aja kan, ibu dulu model ya. Iya. Terus kayak ibu tuh rada Udah nggak pede kaku gitu kan. karena sekarang kayak ngerasa udah nggak cantik. Akhirnya nggak apa-apa ibu, be yourself, ibu tetap cantik buat aku, nggak apa-apa ibu gitu, nggak, karena modelnya muse nggak harus yang model gimana gitu. Tadi yang ada mau kakak aku, ibu, sama ya ada beberapa temen aku. Terus tiba-tiba ibu meninggal. Aku masih nyerna kan, terus aku baru tadi kayak bilang ke orang IN2MF, nama acara IN2MF. Terus nanti datang lagi ya. Terus apa ini aku boleh gantiin
tante-tante aku nggak dua-duanya gitu. Terus kata mereka sih boleh gitu. Oh, Kayak gitu. Pegel ya? enggak diri tapi. Mau itu udahan atau gimana? Itu mau menambah konsep sih. Oh, Kayak apa sebelumnya kan Palestina banget gitu. Ah. Ibu tuh sebelum meninggal tuh lagi nyoba cara adopsi anak Palestina. Hmm. Ibu tuh tapi aku masih nggak tahu boleh atau enggak birokrasinya, tapi ibu tuh udah nanya-nanya karena ya lo maaf ya, hal yang belum bisa aku kasih ke ibu tuh cucu gitu. Ya gimana, nggak, suami ini nggak ada kan gitu. Dan itu emang yang bikin aku sedih banget mbak, kegoncang. Cuma ya udah, aku udah bisa ngomongin kayak gini. Kalau Iya. kemarin mungkin masih kayak gitu, sekarang ya udah nih aku ngomongin. Dan ibu tuh ya udahlah, karena ibu udah pengen banget kehadiran anak kecil. Ibu tuh sempat nanya-nanya gimana cara ngadopsi anak Palestina, mungkin nggak gitu-gitu. Terus kan kemarin ada beberapa yang ke Indonesia kayak Ramdan Jafar apa yang kayak gitu-gitu kan. Ibu mulai cari tahu tuh sama Adara Relief gitu-gitulah. Apa yang ibu seneng banget anak kecil ya? Iya, dan ibu seneng banget Palestina. Makanya aku tuh kayak, mungkin aku tuh kayak gini ya dari dulu, getol menyuarakan Palestina karena di rumah aku tuh aku tinggal serumah sama Ibu Marisa Haq gitu. Yang Asupannya lagi itu. rada beberes ruang kerja ibu kan banyak, ada salah satu ruang kerja ibu di situ ya kayak library ibu. Itu udah dilabel-labelin rapi banget, ada yang tafsir Rasulullah apa gitu-gitu. Ada yang bagian segmen Palestina in Jewish gitu. Itu tuh rapi gitu, ibu baca, ibu tanda-tandain pakai post-it yang ramping-ramping gitu deh. Wah, ibu tuh baca. Dan mungkin ya salah satu kenapa ibu pengen di Tanah Kusir karena ada sosok Bung Hatta juga sih. Dan Gitu, jadi alasan. beliau mengidolakan Bung Hatta juga. Iya, salah satu tokoh nasional yang Inspirasi. di respect lah, tapi mengidolakan sih banyak ibu. Ibu tidak mengkultuskan manusia selain Rasulullah banget gitu. Cuma selalu ada pelajaran-pelajaran yang ibu bisa tarik, ibu cerita gitu. Makanya ibu suka belajar sejarah gitu. Kak, berarti berapa banyak sih koleksi buku ibu? Saya aja Ibu berat sampai- mas, saya tuh mau beres-beres, kayak kan besok tahlilan. Ini lagi mulai geser-geser meja. Ibu kan suka dekor rumah, jadi banyak perintilan yang mau dimasukin ke ruangan ibu gitu. Tapi ada clipping apa, buku apa yang udah di box-box IKEA, udah bukan di Bantex lagi ibu. Risetannya tuh banyak. Itu tuh aku tuh kayak nyesek gitu, kayak beresinnya, geser kayak aduh banyak banget, mana nggak ngerti. Tapi aku pengen memudahkan hisap ibu, tapi mana yang harus di-keep, mana yang harus apa. Cuman kalau dikasih, kayak aku tuh misalnya itu buat aku pun, ini buku-buku ilmu aku tuh belum, kepala aku belum nyampe gitu loh. Kayak ya aku takes time, aku butuh waktu sih buat mencerna ini semua. Ini baru 6 hari mbak, kayak udah banyak banget yang harus. Tapi gimana tuh dengan buku-buku yang segitu banyaknya, apakah Kak Ciki atau Kak Bella yang mencoba untuk ya akhirnya gitu, dengan daripada mubazir kan cuma dipajang doang, apakah Aku nggak nanti tahu. atau Karena disumbangkan atau Aku gimana? nggak tahu, beneran itu aku nggak tahu, maaf ya, karena aku belum sampai ilmu itu. Tapi aku kan baru ngecek WhatsApp, tapi emang belum semua sih yang atas gitu. Terus aku nerima ada beberapa WhatsApp dari temen nulis jurnal atau apa yang in progress buat Scopus ibu gitu, yang mau melanjutkan jurnal ibu gitu. Ya semoga, aku lagi nanya mungkin nggak ya, walaupun orang yang misalnya udah meninggal tapi bisa dapat gelar profesor gitu akhirnya, karena ibu kan banyak ini in progress Karya ilmiah gitu. gitu udah. Ya, Udah, kasih thank Kak you.